Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizara, absen 27 dari kelas 12 MM2. Kali ini saya akan melaporkan isi buku, yaitu novel. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku ini Hidup Apa Adanya, karya Kim Soo-hyun. Penterjemah Presilia Priastuti. Jenis buku ini buku inspirasi pengalaman hidup dari penulisnya sendiri, yaitu Kim Soo-hyun. Badan penerbitnya itu Transmedia Pustaka. Tahun terbit 2020. Tebal bukunya 308 halaman. Harga 99.000. Identitas buku dari cover ini bisa dilihat. Nah, ini covernya depannya, dan ini belakangnya. Dan kalian bisa lihat juga di samping. Sinopsis dari buku ini: I dated to life use myself. Aku harus bisa masuk ke Universitas A karena teman-temanku ingin masuk ke kampus itu. Aku harus bisa diterima di perusahaan B karena teman-teman akan menilai aku sebagai orang yang sukses. Aku ingin mengubah penampilan seperti dia yang dikagumi banyak lelaki. Aku ingin membeli barang bermerek agar orang-orang menilaiku sebagai orang yang kaya. Lelah ya kalau harus hidup sesuai dengan pendapat dan penilaian orang lain. Seperti tidak ada habisnya memuaskan penilaian mereka. Hidup apa adanya membuka pikiran kita bahwa apa ya pun penilaian dari dan pendapat orang lain tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita, terutama tentang kebahagiaan menjadi diri sendiri dan menerima keadaan sesuai dengan porsi yang sesungguhnya akan membuat kita mensyukuri segala hal yang ada di dunia ini, sekecil apapun itu. Selanjutnya ada analisis unsur intrinsik. Tema dari buku ini kisah pribadi pengarang sendiri. Penokohannya ada Kim Soo-hyun selaku tokoh utama dan perannya adalah protagonis. Dan selanjutnya ada teman Kim Soo-hyun, yaitu Eun Geong, dan peran dia itu protagonis. Selanjutnya ada asisten manajer Park dan peran dia protagonis. Selanjutnya ada peran pembantu dari Jong-mi, yaitu protagonis. Untuk alurnya itu maju. Latar setting dari buku ini, latar tempatnya rumah, perusahaan, magang, lift sebuah mall, bandara, dan yang pasti di Seoul, Korea. Latar waktunya siang dan pagi. Latar suasananya ada senang, marah, bijak, bingung, ya macam-macam kehidupan. Sudut pandangnya dari pengarang sebagai tokoh utama atau sebagai orang pertama. Untuk gaya bahasanya alegori dan klimaks. Untuk amanat dari buku ini, hidup apa adanya membuka pikiran kita bahwa apapun penilaian dan pendapat orang lain tidak akan memberikan pengaruh pada kehidupan kita, terutama tentang kebahagiaan, menjadi diri sendiri dan menerima keadaan sesuai dengan porsi yang sesungguhnya akan membuat kita mensyukuri segala hal yang ada di dunia ini, sekecil apapun. Jadi kita harus mensyukuri semuanya. Selanjutnya ada analisis unsur ekstrinsik. Biodata atau latar belakang penulis. Kim Soo-hyun ini adalah salah satu penulis asal Korea Selatan. Rupanya buku Hidup Apa Adanya ini adalah buku kesekian yang ia tulis. Kerennya lagi, ilustrasi yang ada dalam buku ini pun dibuat langsung oleh Kim Soo-hyun sendiri. Salah satu yang bikin aku tertarik untuk beli adalah informasi di sampul yang mengatakan bahwa buku ini merupakan bestseller nomor 1 di Korea. Wow. Ya, jangan. Udah gitu diterbitkan kembali gak cuma di Indonesia aja, tapi juga di Jepang, Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Thailand, dan masih banyak lagi. Latar belakang masyarakat. Saat sedang fokus menulis buku setelah berhenti dari kerja kantoran,
Aku bersama teman mendatangi seorang peramal. Kesimpulan dari perkataan si peramal itu seperti ini: buku kamu itu bakal gak laku lagi kalau kamu gak mau mati kelaparan. Udah cari kerjaan di kantoran lagi deh. Setelah mendengar ramalan itu, aku terus kepikiran hingga sedikit putus asa. Tapi setelah aku pikir, penulisan buku ini tidak bisa aku biarkan begitu saja. Hanya karena mendengar ucapan peramal itu, jadi aku tetap terus menulis. Saat aku selesai menulis buku ini, ada yang bertanya tentang alasanku menulis buku seperti ini. Pada saat itu, aku sama sekali tidak membayangkan kehidupanku ke depannya akan seperti apa. Yang aku yakini hanyalah aku tidak mau mengalami rasa hina atau merasa tinggi sendiri di awang-awang di antara orang-orang lain untuk bisa seperti itu. Salah satunya hal yang harus kulakukan adalah memutuskan hidup sebagai diriku sendiri. Bagiku sebenarnya sulit menjelaskan hidup sebagai diriku sendiri. Karena tekad itu, akhirnya ramalan yang kudapat sebelumnya bisa aku lupakan dengan mudah. Aku bisa menyelesaikan buku ini dan ada kebebasan tersendiri yang aku rasakan. Aku ingin membagi keberanian dan juga kebebasan itu melalui buku ini. Selanjutnya, nilai dalam masyarakat. Untuk nilai dalam masyarakat dan nilai agamanya itu tidak ada dalam buku ini. Mungkin karena bukunya buku pengalaman hidup dan dari Korea Selatan juga. Dan untuk nilai sosialnya, masih banyak orang yang memiliki rasa peduli. Lingkungan masyarakat yang baik dapat membantu kondisi mental yang baik juga. Nilai moral, kerja keras serta tekad yang kuat untuk memperjuangkan mimpi. Nilai budaya, bisa saling menghargai dan memperlakukan orang lain terlepas dari jenis kelamin, suku, budaya, apapun juga kondisi seseorang. Kesimpulan buku Hidup Apa Adanya menceritakan kisah hidup Kim Soo-hyun tersendiri dalam menjalani kehidupannya dan memberikan dukungan bahkan hiburan bagi orang-orang biasa yang sedang menjalani hidup di masa sekarang, yang bingung menentukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Kita semua pasti punya mimpi menjadi superhero atau menjadi orang dewasa yang bisa menyelamatkan negara dari kerusakan, tapi dengan umur yang tanggung, pengalaman kerja yang pas-pasan, kemampuan yang bahkan tidak mencapai standar, serta status dewasa yang hanya sebatas status. Apakah sudah membuat kita tumbuh menjadi dewasa dengan yang semestinya? Buku ini berisi dukungan dan hiburan bagi orang-orang biasa yang sedang menjalani hidup di masa sekarang, yang bingung menentukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Buku ini menghadirkan berbagai cara agar kita tidak merasa iri, membenci orang lain, dan cara untuk bisa menyayangi diri sendiri. Kumpulan cerita yang menghibur dan memotivasi dituliskan menjadi buku keempat yang ditulis oleh Kim Soo-hyun. Wahai orang-orang biasa di sana, ayo kita buat diri kita menjadi lebih bersinar. Serius tapi santai, senang bergaul tapi tidak gampang terpengaruh. Oke, sekian dari laporan isi buku dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.